think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film psikopat yang seru banget, judulnya You're Next, yang dirilis pada tahun 2011. Sekilas film ini kelihatan kayak cerita invasi rumah biasa, tapi ternyata ada plot twist besar di balik semua pembunuhan brutalnya. Ceritanya tentang sebuah keluarga kaya yang lagi ngumpul di rumah mereka yang terpencil. Awalnya sih kelihatan kayak acara reuni keluarga biasa. Makan bareng, ngobrol santai, mabar ML, dan lain-lain. Tapi suasana langsung berubah jadi mimpi buruk ketika sekelompok orang misterius bertopeng hewan mulai menyerang mereka satu persatu. Nah, yang bikin film ini beda, ada satu karakter cewek yang ternyata jago banget bertahan hidup, bahkan bisa ngelawan balik para pembunuh dengan cara-cara yang cukup sadis. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film terlihat seorang pria bernama Eric dan pacarnya Talia. Setelah berhubungan, Eric pergi mandi, sementara Talia santai di ruang bawah sambil minum jus dan mendengarkan musik. Tapi tiba-tiba Talia dibunuh oleh sosok misterius. Tak lama kemudian, Eric juga tewas setelah melihat tulisan You're Next di kaca rumahnya. Beberapa bulan kemudian, pasangan suami istri bernama Paul dan Aubrey melakukan perjalanan menuju ke rumah keluarga Paul untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke rumah warisan milik orang tuanya Paul dan mulai menata serta membersihkannya. Di saat Aubrey sedang menyapu, dia mendengar suara langkah kaki dari lantai 2. Dia pun memberitahu Paul, dan Paul menyuruhnya keluar sementara dia sendiri naik untuk memeriksa. No, check the upstairs. In a minute. Lalu scene berpindah ke anak mereka bernama Crispin, yang sedang dalam perjalanan bersama pacarnya yang bernama Erin menuju ke rumah orang tuanya. Ketika Paul memeriksa lantai 2, dia sempat kaget karena ternyata itu hanya anaknya. Crispin pun mengenalkan Erin kepada orang tuanya. Keesokan harinya datanglah kakak Crispin yang bernama Drake bersama pacarnya bernama Kelly. Mereka ngobrol santai layaknya keluarga yang lama tidak bertemu. Aubrey lalu menyuruh Erin pergi ke rumah tetangga bernama Eric untuk meminjam susu. Sementara itu Drake masuk ke kamar dan bertemu dengan pacarnya, yaitu si Kelly. Try me, bitch. Di sisi lain, Erin sudah sampai di rumah Eric. Dia sempat memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban. Padahal di awal film kita sudah tahu kalau Eric dan pacarnya telah dibunuh oleh sosok misterius. Malam harinya, para saudara Crispin mulai berdatangan bersama pasangan mereka masing-masing. Ada Amy, si bungsu yang datang dengan pacarnya yang bernama Torik. Lalu Felix bersama pacarnya yang bernama Z. Mereka semua saling berkenalan dan berkumpul dengan Paul serta Aubrey. Tak lama kemudian Aubrey mengabarkan kalau makan malam sudah siap. Mereka pun duduk bersama menikmati hidangan sambil ngobrol santai layaknya keluarga besar yang sudah tidak lama berkumpul. Saat makan malam, Torik melihat ada seseorang berdiri di luar jendela. Ketika dia mencoba mendekat, tiba-tiba sebuah panah menembus kepalanya dan membuat semua orang langsung panik.
Drake berusaha menolong ibunya, tapi dia juga terkena panah di punggung. Suasana pun langsung kacau dan semua orang ketakutan. Mereka mencoba menghubungi pihak polisi, tapi Felix mengatakan jika di sana tidak ada sinyal. Kemungkinan sinyal di tempat itu sudah dihack oleh para penyerang misterius. Hingga akhirnya keluarga itu sepakat untuk mencari cara agar ada salah satu dari mereka yang bisa keluar rumah dan meminta bantuan. Akhirnya Amy nekat mencoba keluar dari rumah, namun saat berlari ke pintu, lehernya terjerat kawat yang sudah dipasang sebelumnya dan membuatnya tewas seketika. Melihat itu, Erin segera berinisiatif menutup semua jendela agar para penyerang itu tidak bisa masuk. Sementara itu, Paul membawa Aubrey ke kamar untuk menenangkannya. Namun tak lama setelah Paul keluar, Aubrey dibunuh oleh salah satu psikopat bertopeng. Di sisi lain, ketika Erin sibuk menutup jendela, dia sempat diserang tapi berhasil melawan balik. Untungnya Erin berhasil melawan dan mencocol salah satu psikopat dengan senjata tajam. Lalu dia buru-buru kabur. Tak lama kemudian terdengar jeritan dari kamar. Mereka pun bergegas ke sana dan menemukan Aubrey sudah tewas mengenaskan. Melihat kematian istrinya, Paul langsung syok sampai menangis histeris. Crispin dan Felix pun mencoba menenangkannya. Sementara itu, Kelly yang hendak menutupi jasad Aubrey dengan kain merasa ada sesuatu yang janggal di bawah ranjang. Dan benar saja, Kelly dikagetkan saat melihat sosok misterius bersembunyi di bawah ranjang tersebut. Dia pun berteriak lalu lari keluar rumah. Tanpa sadar, penyerang itu langsung mengejarnya. Sementara itu, Crispin berencana mengambil mobil untuk membawa Drake ke rumah sakit. Di sisi lain, Kelly berlari ke rumah Eric, tapi di sana dia malah disergap. Psikopat itu menghajarnya dan langsung membunuhnya menggunakan kapak, dan Kelly pun tewas seketika. Sebelum pergi, Crispin sempat meminta Erin mendoakannya agar selamat. Sementara itu, Z dan Felix menyembunyikan Drake yang terluka di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, Erin pergi ke dapur dan mengambil beberapa senjata tajam untuk berjaga. Lalu tiba-tiba mayat Kelly dilemparkan masuk lewat jendela, membuat Erin kaget dan terjatuh. Saat itu juga salah satu psikopat masuk ke rumah dan langsung mencoba menyerangnya. Beruntung Erin berhasil melawan balik dan membunuh psikopat itu. Dia sempat bertanya pada Felix dan Z apakah mereka mengenal sosok tersebut, tapi keduanya menjawab tidak tahu. Scene lalu berpindah ke Paul yang berada di lantai 2. Dia menemukan banyak botol berserakan dan mulai curiga kalau ada orang lain yang sudah lama menempati rumah itu. Tak lama kemudian Felix dan Z datang menghampirinya. Lalu tiba-tiba Paul dibunuh dari belakang oleh salah satu psikopat yang lain. Tapi anehnya Felix dan Z hanya diam. Bahkan penyerang itu tidak menyakiti mereka. Dari sini terungkap bahwa para psikopat sebenarnya bekerja sama dengan Felix dan Z.
Di sisi lain, Erin bersembunyi di sebuah ruangan. Namun salah satu penyerang berhasil menemukan keberadaannya lewat lubang pintu dan bersiap menyerangnya. Tepat di saat itu, Drake tiba-tiba sadar dari pingsannya. Psikopat itu kemudian memilih membunuh Drake terlebih dahulu. Namun beruntung, Erin berhasil menyerangnya dari belakang. Setelah itu, Drake sempat bertanya pada Erin tentang keberadaan Kelly. Tapi Erin enggan menjawab karena tidak tega mengatakan kalau Kelly sebenarnya sudah tewas. Beberapa saat kemudian, Erin menanyakan kondisi Paul pada Felix dan Z. Felix pun menjawab kalau Paul baik-baik saja di lantai 2. Singkatnya, mereka pun mulai mencari senjata masing-masing untuk bertahan hidup. Erin menutupi jasad Kelly agar Drake tidak melihat kondisinya. Dia juga mulai memasang jebakan di bawah jendela untuk mengantisipasi serangan yang berikutnya. Sementara itu, ketika Drake bersama Felix akhirnya mengungkap bahwa Kelly sudah tewas. Lalu tanpa ragu dia pun langsung membunuh Drake. Di sisi lain, Z sempat berniat membunuh Erin, tapi niat tersebut tertahan. Erin lalu naik ke lantai 2 untuk mengecek keadaan Paul. Namun dia terkejut karena Paul sudah tidak bernyawa. Salah satu penyerang kembali mencoba membunuh Erin, tapi dia berhasil kabur lewat jendela meski mengalami luka yang cukup parah. Dan tiba-tiba psikopat itu muncul tepat di depannya dan langsung melepaskan tembakan panah. Beruntung panah yang ditembakkan psikopat itu meleset, sehingga Erin masih sempat melarikan diri. Dengan penuh luka, dia berlari kembali ke dalam rumah untuk mencari tempat berlindung. Tak lama kemudian, psikopat itu mencoba masuk lewat jendela. Namun tanpa disadari, Erin sudah menyiapkan jebakan untuk mereka. Awalnya jebakan pertama hanya sekedar pengalihan, membuat psikopat itu menjadi lengah. Dan ketika dia semakin masuk, jebakan kedua pun berhasil mengenainya. Erin benar-benar menunjukkan kalau dia tahu cara bertahan hidup. Di sisi lain, Felix terlihat sedang berunding dengan para psikopat yang ternyata memang bekerja sama dengannya. Setelah itu dia turun ke bawah bersama Z. Tapi anehnya Z tiba-tiba merayu Felix dan mengajaknya adu mekanik di samping mayat ibunya sendiri. Tentu saja Felix menolak mentah-mentah, karena jelas situasinya tidak memungkinkan. Setelah itu Felix turun ke bawah dan berbicara dengan salah satu psikopat. Dari percakapan itu, Erin yang kebetulan bersembunyi bisa mendengarnya. Dari situlah dia akhirnya tahu bahwa Felix dan Z memang bersekongkol dengan para psikopat tersebut. Motif mereka ternyata sederhana, tapi tentu saja kejam, di mana mereka ingin menghabisi seluruh keluarga agar bisa mendapatkan warisan orang tuanya. Tak lama kemudian ponsel Erin tiba-tiba berdering. Suara itu pun langsung menarik perhatian salah satu psikopat. Dia perlahan mendekati tirai tempat Erin bersembunyi. Saat hendak membuka, Erin lebih dulu menyerangnya dengan pukulan yang keras, lalu buru-buru kabur dari sana. Kini Erin yang sudah memegang kapak mulai berpikir lebih matang. Dia pun menyiapkan jebakan baru dan memasangnya tepat di balik pintu, berharap bisa menjebak psikopat berikutnya yang masuk. Setelah kehilangan jejaknya Erin, Felix pun mulai frustasi. Dia pun meminta busur panah agar bisa membunuh Erin dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Erin berlari ke basement dan mematikan semua lampu, membuat suasana jadi gelap total. Salah satu psikopat pun masuk ke sana, tapi Erin sudah siap. Dengan cerdik, dia mengecoh musuh menggunakan cahaya kilatan dari ponselnya. Saat psikopat itu teralihkan, Erin langsung menyerangnya sampai tewas.
Setelah keluar dari basement, Erin kembali menghadapi ancaman. Kali ini Felix mencoba menembaknya dengan panah dari luar jendela. Untung saja tembakannya meleset. Tidak menyerah, Felix kemudian mengambil pisau. Sementara Z sudah bersiap dengan busur panah untuk ikut menghabisi Erin. Namun Erin berhasil menggagalkan serangan Z dan langsung mencekiknya dengan kuat. Suara keributan itu terdengar oleh Felix yang segera datang untuk membantu. Saat dia masuk, Erin pun langsung gercep menendang pintu hingga menghantam Felix. Pertarungan pun semakin sengit. Dia meraih blender dan menghantamkannya ke kepala Felix hingga pecah. Tidak berhenti di situ, Erin bahkan menancapkan blender tersebut ke kepalanya dan menyalakan blender itu. Alhasil, Felix pun tewas dengan cara yang mengenaskan. Kini hanya tersisa Erin dan Z. Dengan sisa tenaga, Erin mencabut pisau yang masih menancap di punggungnya. Lalu tanpa ragu dia mencocolkan pisau tersebut ke kepala Z. Dan Z juga ikut tewas di tempat. Setelah berhasil menyingkirkan semua psikopat itu, tiba-tiba ponsel Felix berdering. Erin pun mengangkatnya, dan ternyata itu telepon dari Crispin. Dari percakapan singkat itu terungkap bahwa Crispin juga ikut terlibat sebagai dalang dari semua rencana pembunuhan ini. Tak lama kemudian Crispin pun pulang ke rumah. Dia terkejut ketika melihat kondisi rumah yang sudah berantakan dan semua orang sudah tewas, sementara Erin masih hidup. Menyadari rahasianya terbongkar, Crispin pun mencoba merayu Erin untuk ikut dengannya. Dia mengaku bahwa semua ini hanya rekayasa perampokan. Dan jika Erin mau bekerja sama, mereka bisa menikmati seluruh harta warisan keluarganya. Namun Erin yang sudah muak dengan semua kebiadaban itu langsung menolaknya. Tanpa banyak bicara, dia pun mencocol pisau ke Crispin dan menghabisinya di tempat. Tak lama setelah Crispin tewas, seorang polisi pun datang ke rumah. Namun alih-alih menganggap Erin sebagai korban, polisi itu justru curiga kepadanya, melihat Erin berdarah-darah di tengah tumpukan mayat. Dia mengira Erin adalah pelakunya, dan ingin langsung menembak Erin. Polisi itu kemudian mencoba masuk melalui pintu depan. Tanpa sadar bahwa Erin sudah memasang jebakan di sana sebelumnya, Erin berusaha memperingatkan, tapi semuanya terlambat. Begitu pintu terbuka, jebakan itu langsung aktif dan menewaskan polisi tersebut. Dan film pun selesai. Ending yang sangat serakah. Dari awal sampai akhir film ini penuh banget sama ketegangan, plot twist dan adegan sadis yang bikin kita nggak bisa nebak siapa yang bakal selamat. Dan by the way, di akhir film, polisi yang datang ketika semuanya sudah selesai akhirnya juga ikut tewas. Dan momen itu yang memang selama ini sudah saya tunggu-tunggu. Awalnya kita kira film ini cuma sekedar cerita orang pindah rumah biasa, tapi ternyata semua dalangnya justru datang dari dalam keluarga mereka sendiri. Karakter Erin berhasil jadi sosok paling tangguh, sampai-sampai semua rencana busuk Felix, Z, dan Crispin hancur total. Intinya film ini ngajarin kita kalau kadang orang terdekat justru bisa jadi yang paling berbahaya. Dan keren banget gimana Erin dari cewek biasa bisa berubah jadi survivor tangguh yang bikin kita puas ketika melihat pembalasannya di akhir film. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.